Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk belajar masih di tema 7 muatan IPS. Kali ini kita ada di bagian 2. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, marilah siapkan dirimu, semangatmu, alat tulismu, buku paket. Mari kita belajar bersama. Masih dengan Pak Joko kali ini. Dan mari kita mulai belajar bersama. Anak-anak, kemarin kita telah mempelajari bahasa daerah. Menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan salah satu upaya melestarikan bahasa daerah. Dengan upaya itu diharapkan bahasa daerah tidak akan punah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengenal bahasa daerah lain adalah melalui lagu. Akibat keragaman bahasa dan suku bangsa, Indonesia memiliki banyak lagu daerah. Berikut beberapa contoh lagu daerah di Indonesia. Simak dan diperhatikan di buku paketmu juga ada. Berikut contohnya. Dari Aceh seperti Bugong Jempa, Lemak Alos, dan lain sebagainya. Dari Riau ada Lancang Kuning, Soleram, dan lain sebagainya. Nah, masih banyak lagi dari daerah-daerah lagi lagu daerah yang kita punya. Seperti dari Yogyakarta kita ada Pitik Tukung, Suwe Ora Jamu, dari Jawa Timur ada Jublak-Jublak Suweng, dan lain sebagainya. Itulah lagu daerah yang ada di Indonesia. Selain lagu daerah, kita juga mempunyai keragaman lain, yaitu ragam pakaian adat. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat di dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya pakaian adat yang dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan, berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Disimak dan dibaca. Ini contoh beberapa nama pakaian adat dari beberapa daerah. Kalian bisa menyimaknya juga di buku paketmu. Nah, sekarang ada contoh pakaian adat dari Bali dan beberapa daerah lain. Silahkan kamu cari keunikannya apa dari pakaian adat tersebut. Silahkan ditulis di buku tugasmu. Salah satu keragaman budaya di Indonesia yang lainnya adalah tarian. Apa tarian dari suku bangsamu? Keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Ada tari Sudati dari Aceh, tari Saman dari Aceh, tari Piring dari Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi tari daerah-daerah lain. Pertunjukan tari secara umum dalam penampilan gerakannya diiringi dengan musik. Begitu pula tarian daerah tidak terpisahkan dari suara alat musik. Jenis dan nama alat musik sangat beragam. Berikut beberapa contoh alat musik daerah di Indonesia. Nah, ada tifa, ada sasandu, ada gamelan, dan masih banyak lagi. Nah, berikut tabel nama alat musik dan daerahnya. Bisa dibaca dengan cermat ya.
Anak-anak, kita lanjutkan membaca dengan bacaan tentang rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata karena keunikan rumah adatnya. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut bunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Itulah uniknya rumah dari suku Manggarai. Berikut adalah tingkatan-tingkatan dari rumah Baruniang suku Manggarai. Kamu bisa baca di buku paketmu lebih jelas. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang akan wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek yang handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan dengan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia bisa dilihat dari tabel berikut ini. Anak-anak, berikut ada beberapa rumah adat. Silahkan kamu beri namanya dan kamu tuliskan keunikannya di buku tugasmu. Kamu bisa mencari sumber dari membaca buku atau dari internet mengenai keunikan rumah adat tersebut. Dan juga tambah satu lagi, yaitu apa nama rumah adat di daerahmu dan apa keunikannya. Silahkan ditulis di buku tugas ya sebagai tugasmu. Itu dulu anak-anak yang Pak Joko sampaikan untuk IPS kali ini. Nanti masih ada IPS bagian ketiga. Nah, tetap banyak membaca, jaga kesehatan, dan patuh pada bimbingan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.